sebagian besar masih dalam posisi WFH. Terima kasih, hari ini adalah webinar pertama kali dalam WFH kita. Kami dari SDM tetap mengupayakan untuk bagaimana kita masih tetap bisa learning, kita masih bisa belajar, kita masih bisa berbagi dalam kondisi COVID-19 ini. Sehingga secara produktif, pembelajaran maupun peningkatan kompetensi ataupun sharing session nanti akan tetap berjalan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah webinar yang pertama. Memang ini webinar awal bagaimana selama WFH ini baru akan kita lakukan di hari ini. Tetapi nanti akan banyak masukan, saya berharap akan banyak masukan, akan banyak inputan terkait dengan topik apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh teman-teman semua, sehingga mekanisme pembelajaran ini masih tetap ada, ataupun misalnya akan ada masukan terkait dengan siapa aja pembicaranya yang bisa sharing, sehingga nanti secara proses pembelajaran, peningkatan kompetensi dalam kondisi COVID ini juga masih tetap berjalan. Harapan saya wabah COVID ini akan cepat selesai, tetapi dalam kondisi apapun, saya berharap mekanisme pembelajaran ini masih tetap bisa kita lakukan di lingkungan RNI untuk tahap awal, dan nanti mungkin bisa masuk ke dalam lingkungan RNI Group yang mengakomodir semua anak perusahaan. Mungkin itu aja yang menjadi pengantar kita, supaya nanti akan lebih banyak sharing dari Dr. Ade, dan akan lebih banyak tanya jawab dalam konteks untuk topik stay productive dan stay fit ini. Baik, itu aja mungkin dari saya. Selamat mengikuti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya kembalikan sama Iksan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gita. Nah, teman-teman semua, baiklah untuk membesarkan waktu kita telah hadir di tengah-tengah kita yang akan menjadi pembicara pada siang hari ini, yaitu Dr. Adelinda. Dr. Adelinda ini merupakan koordinator klinik Kimia Farma Tbk Holding. Nah, kita akan mengangkat tema yaitu work from home, stay productive, stay fit. Nah, untuk sebelum kita memulai, pastikan semua audio teman-teman semua dalam keadaan mute, supaya kita bisa sharingnya dengan lancar tanpa ada gangguan dari suara-suara yang ada dari teman-teman semua ya. Oke, baiklah. Untuk nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti bisa menggunakan menu raise hand atau nanti bisa di menu chat. Nah, itu nanti baru kita mempersilahkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, di akhir acara kita juga ada nanti reward berupa buat 5 orang penanya, nanti akan ada reward sedikit dari kita. Nanti akan dipilih oleh Dr. Ade penanya-penanya yang terbaik. Mungkin nanti bisa kita sampaikan lagi. Nah, teman-teman semua, untuk kelancaran kita, saya serahkan kepada Dr. Adelinda untuk memulai acara sharing kita pada siang hari ini. Pada Dr. Linda, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Dr. Adelinda. Saya bekerja sebagai koordinator klinik di Kimia Farma Veteran, tepatnya di Jakarta Pusat. Nah, ini kita mengangkat sharing judul ini stay produktif dan stay fit. Tapi sebenarnya ini luas banget pengertiannya. Jadi nanti boleh teman-teman pada saat nanti di sela saya menjelaskan, boleh masukkan pertanyaan yang terkait dengan keluhan yang sudah terjadi di tengah masyarakat atau di sekitar kita ya. Karena sebenarnya banyak banget case-case yang sebetulnya nggak diangkat di media atau nggak diangkat ke permukaan. Saya nggak tahu tujuannya seperti apa, tapi marilah kita belajar dari hal-hal kecil ini, insya Allah nanti akan menjadi manfaat sebagai menjadi barometer untuk meningkatkan kesehatan kita, dan insya Allah akan menjadi penghambat maksimal untuk penyebaran virus corona sekarang. Gitu ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengangkat tema stay produktif dan stay fit. And then
Tetap produktif dan segar di rumah walaupun harus kerja di rumah atau WFH. Sebenarnya kan kuncinya bukan hanya sekedar hidup sehat saja ya. Jadi nggak harus di rumah, dimanapun kondisi kita harus sehat. Dikarenakan apa? Modal utama imunitas itu adalah untuk menghandle atau menghold penyakit-penyakit yang dapat memudahkan kita menurunkan daya tahan tubuh gitu. Jadi sebetulnya kunci dari dasar segala penyakit adalah imunitas. Jadi nggak harus bekerja di dalam rumah, nggak harus bekerja di kantor, nggak harus bekerja di pemukiman kumuh sekalipun, kondisi yang paling utama adalah imunitas. Semakin banyak diberlakukan di zaman sekarang itu dikarenakan memang sudah harus pemutusan mata rantainya aku bilang telat. Semestinya dari dulu ya. Dari beberapa ratus sudah seharusnya dilakukan WFH. Hanya saja mungkin pemerintahan kita memikirkan banyak hal terkait dengan perekonomian, maka diambil sekarang ini yang sudah mencapai angka 6.000-an ke atas. Oke. Nah, sejumlah karyawan mulai merasakan bekerja dari rumah yang bisa dibilang gampang-gampang susah. Karena nggak semua ngerti. Kadang untuk mengubah habit kebiasaan dari kantor, sekalipun pekerjaannya sama, tapi situasi itu mempengaruhi secara psikis. Nah, itu yang membuat teman-teman yang baru akan mencicipi bekerja dari rumah itu agak sedikit kagok gitu. Nah, selain beresiko bikin kerjaan kita kurang produktif. Dikarenakan apa? Lingkungan kita tuh banyak mempengaruhi. Jajanan siomay bunyi teng 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 mempengaruhi berpikir. Terus anak nangis, terus belum lagi cucian mesin cuci bunyi udah berdering atau hujan, bahkan baru jemur kain tiba-tiba hujan, waduh panik minta ampun. Padahal seharusnya kita bekerja konsentrasi ke pekerjaan gitu kadang kan. Tapi karena memang lingkungan situasi rumah ini sudah harus multitasking, baik ibu atau bapak-bapaknya semuanya, itu yang membuat kita agak sedikit kewalahan mengatur secara emosional seperti apa supaya memindahkan pekerjaan itu tetap tetap produktif di rumah sendiri gitu. Nggak jarang memang menimbulkan gangguan kesehatan, misalnya sakit punggung. Ya wajar, kita duduk aja seenak-enaknya dewe. Kadang kita duduk sekalian guling. Kalau di kantor kan enggak, dikasih meja, dikasih kursi, duduk tegak. Kadang kita malah kalau WFH itu di tempat tidur, bahkan kadang di sofa, bahkan kadang di lantai. Seenak-enaknya aja, pokoknya yang penting live, beresin kerjaan, langsung selesai, lapor selesai, udah selesai. Sebetulnya enggak. Kalau di K3, kecelakaan tenaga kerja itu dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan rutinitas sehingga menimbulkan penyakit. Jadi jangan sampai hal-hal kecil ini kita abaikan sehingga membuat penyakit yang permanen. Ya kalau udah permanen nanti menghambat mobilitas kita kerja. Terus langsung selama WFH ini para pekerja mungkin bisa menyelesaikan tugas lebih fleksibel atau santai. Ya wajar, karena waktunya tidak diikat. Kalau kita di kantor start dari 7:30, jam 12 kita sudah diberhentikan dengan jam makan siang. Jam 1 nanti start lagi. Ataupun kalau sekiranya meeting pun deadline-nya dari office hour. Dari jam 7:30 sampai jam 5 lah paling lama. Nah, kalau kita enggak di rumah, di sofa bisa, terus di kamar, bahkan di kamar mandi kadang. Kalau kebelet, aduh buru-buru nih meeting, bos manggil, sementara udah keburu kebelet. Nah, kayak gitu-gitu itu juga berpengaruh. Sementara kan yang harus dibutuhkan itu selain dengan tempat yang nyaman, situasi yang nyaman, tempat yang mendukung, pencahayaan juga support. Jadi nggak hanya sebatas modal laptop atau gadget atau internet yang nggak terhambat atau bisa live streaming seperti ini, nggak seperti itu. Banyak sebenarnya syaratnya yang menjadi menjadi barometer untuk meningkatkan produktivitas kita secara berpikir, aku bilang. Nah, kalau kayak gini kan jika WFH di kasur bisa membuat kerja kurang produktif, ya wajar. Kalau kita di kasur itu gimana deh? Kita nggak usah ketemu kasur aja, ngebayangin kasur aja bawaannya udah mau tidur. Konon kita bekerja di atas kasur gitu loh. Kasur itu kan banyak setannya ya. Aroma selimut itu udah bisa buat kita langsung nggak sadar itu ada yang seperti itu. Ada. Mungkin nggak bagian dari kita, insya Allah ya. Mudah-mudahan loh ya. Oke. Apa yang harus dilakukan dan dihindari sewaktu bekerja dari rumah dan agar tetap bugar? Nah ini kesannya judulnya simple, tapi mengaplikasikannya agak sedikit sulit. Dikarenakan apa? Ketidakdisiplinan kita. Sebenarnya kan kedisiplinan itu adalah akomodasi untuk menciptakan sehat yang sekarang. Jadi disiplin kemarin itu menciptakan kita sehat yang sekarang. Kalau enggak disiplin ya wassalam. Hasilnya yang sekarang ini, umpamanya nyeri punggung, asam urat, terus cekot-cekot,
tengkuk sih. Yang kebanyakan yang aku bilang tuh selama WFH ini yang kebanyakan pasien itu adalah tengkuk paling sakit sama pinggang. Yang notabene mereka bilang tuh karena kurang minum terus ujung-ujungnya ke ginjal. Bahkan ada juga yang gangguan ke psikologi. Ada beberapa pasien kita tuh yang mengalami gangguan psikologi seperti apa ya? Seperti parno, bahkan bisa mencapai ke OCD. OCD itu adalah obsesi compulsive disorder. Jadi tingkat kecemasan yang berlebihan sehingga dia melakukan sesuatu hal itu berlebih-lebihan. Jadi itu masuk ke penyakit kejiwaan. Nah, saya nggak mau nanti selesai corona, virus selesai, yang ditimbulkan adalah paranoidnya. PR lagi kan secara kejiwaan. Sementara kita pengen selesai corona, ya udah. Barunya kita sekarang ini selesai wabah corona, berarti barunya kita sekarang ini menciptakan kita lebih higienis lagi. Lebih paham bahwasanya tingkat kebersihan itu di atas segalanya. Lebih paham bahwasanya imunitas makanan sehat itu tidak harus enak. Makanan sehat itu yaitu makanan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menciptakan energi supaya kita mobilitas. Sementara kalau makanan enak 15 menit di tenggorokan, lepas itu lupa. Lah besoknya jadi penyakit. Nah, ini yang untuk penyakit-penyakit kronis yang paling sering. Yang untuk WFH ini dipanggil khususnya penyakit kronis ya, seperti DM, diabetes mellitus, kolesterol, hipertensi, yang mereka sudah harus menargetkan kerja di rumah sama dengan mobilitas kerja di kantor kayak gitu. Apa nih targetnya? Dietnya juga. Kalau di kantor mungkin kita kan kalau ada beberapa perusahaan itu disediain catering kan. Selama WFH ditentukan makanannya lebih banyak vegetarian. Kalau kita di rumah semuanya masuk. Bakso, siomay, cilok, indomie, semuanya masuk. Karena apa? Ya mobile itu ada di rumah ya itu kita makan. Nah itu juga harus dipikirkan. Selama kita bekerja bukan berarti semuanya bablas bisa masuk. Sekalipun cuman itu yang ada. Gitu loh. Bekerja selama WFH memang suatu yang menyulitkan bagi sebagian kita. Namun ada juga beberapa orang, ada yang terbiasa bekerja di rumah, tetapi bagaimana bagi kita yang baru, tentu akan sukar sekali. Bahkan sedikit banyak harus penyesuaian terlebih dahulu. Ruang kerja yang nyaman juga dapat menstabilkan bahkan meningkatkan emosi dan kreativitas saat bekerja, sehingga bekerja dapat dilakukan secara maksimal. Ini sangat pengaruh banget gitu. Ada beberapa kasus pasien saya yang kejiwaan itu bukan orang gila ya, maksudnya ada gangguan mental lebih ke depresi sedang ringan, itu dia kalau bicara sama dia dengan udara yang sirkulasi udara yang baik, terus aromaterapi yang nyaman, dia enak loh diajak ngomongnya. Nyambung, nggak baperan, ngomong sedikit kita bercanda sama dia, nyelekit-nyelekit sedikit nggak tersinggung, ternyata pengaruh kan, gitu. Nah itu aroma aja bisa mempengaruhi subconscious mind kita, bahwasanya relaksasi otot itu dipengaruhi juga oleh udara, aroma, itu juga berpengaruh. Oke, ini ada beberapa yang harus kita lakukan, yaitu jaga kebersihan tempat bekerja seperti meja, komputer, ruangan tempat bekerja, itu harus ditata rapi. Sekalipun cuma di rumah. Lakukan kebiasaan yang kita lakukan di kantor, kita lakukan di rumah juga. Posisi atau tempat bekerja usahakan mendapatkan pencahayaan yang cukup dan sirkulasi darah yang baik. Saya sarankan ini wajib banget. Sirkulasi udara itu mempengaruhi oksigen ke otak gitu. Kalau enggak punya umpamanya kayak anak kos gitu ya, kadang kamarnya itu ditutup beberapa sekat. Jadi pintunya itu cahayanya cuma sedikit, tidak jadi masalah. AC jangan diarahkan ke wajah. Karena nanti AC juga bisa menurunkan kerja nervus 7 atau nervus facialis. Itu juga mempengaruhi daya serap oksigen ke otak. Terus tambahkan foto keluarga. Mungkin ini bagi yang berkeluarga mungkin boleh dibubuhkan di meja, tambahkan foto keluarga. Kalau bagi yang masih jomblo mungkin tokoh idolanya ya. Mungkin opa-opa Korea juga berpengaruh, mungkin bisa dipasang fotonya. Atau foto tagihan kolektor. Jadi semangat kerjanya karena banyak orang yang nagih nih. Oh, kok bisa dibayangkan ya seperti itu. Ya, supaya semangat aja sih sebetulnya untuk bekerja. Oke. Terus, usahakan tidak berada di tempat yang terlalu bising. Nah, ini juga. Kalau terlalu bising, ini kita nggak fokus. Kita bicara apa, kita bahas sejauh mana. Karena bising itu nanti, aduh tadi bicara apa ya, nggak konsentrasi. Memberikan aromaterapi atau pengharum ruangan seperti yang saya sarankan tadi. Terus dan selalu rapikan meja kerja setiap selesai bekerja. Saran saya,
kalau saya ingin melakukan sekarang ini nih, kita ada melakukan meeting Zoom ini, percaya nggak, tradisi saya adalah memberikan aromaterapi di ruangan plus pakai parfum. Padahal saya di dalam ruangan kan, saya nggak keluar ruangan. Kenapa? Parfum itu tuh mempengaruhi mood saya. Parfum itu membuat semangat saya. Padahal saya cuma di dalam ruangan. Tapi hal-hal kecil ini yang dapat mempengaruhi rangsangan emosional kita. Ini sangat berpengaruh sekali. Oke, posisi duduk yang tepat. Ini bagi teman-teman kita banyak yang terjadi skoliosis. Skoliosis itu adalah bengkoknya tulang vertebra, tulang punggung. Awal mulanya dikarenakan cedera atau dikarenakan posisi duduk yang tidak pas. Biasakan posisi duduk 45 derajat tegak, udah kayak gitu diganjel bantal. Kalau memang kita ingin melakukan meetingnya agak sedikit 1-2 jam itu, diganjel bantal bagian punggung bawahnya. Supaya mobile ya, supaya tidak terlalu sakit. Nah, setiap 30 menit sekali, usahakan stretching otot. Supaya tidak terjadi mialgia. Mialgia itu adalah kekakuan otot dikarenakan overload kapasitas. Jadi kaku otot kita karena melulu duduk seperti itu. Mobile, gerakan badan. Selain menggerakkan badan, kita juga memperlancar sirkulasi darah. Jadi nggak bosen melulu di depan komputer tuh nggak bosen. Mau berapa lama pun kita meeting, mau berapa lama pun kita kerja, itu tidak akan bosen. Insya Allah kalau sekiranya dilakukan memang betul-betul teratur. Terus bekerja sambil tiduran memang tidak bisa dilakukan selama WFH. Ini sangat-sangat harus dihindarin ya. Sekalipun cuma di rumah pakai handphone, nge-zoom, yang penting setor muka. Kayak kalau saya sarankan enggak, kasihan nanti punggungnya. Dan otak pun tidak akan mampu maksimal bekerja dikarenakan apa? Gaya gravitasi untuk sirkulasi darahnya tidak dapat sampai ke otak. Tapi posisi tersebut tidak baik untuk kesehatan, apalagi untuk dibiasakan hingga beberapa minggu ke depan. Nah ini kita udah berjalan 2 bulan nih. Corona ini. Anda yang menggunakan laptop atau komputer atau gadget dan sebagainya, dianjurkan untuk bekerja seperti di kantor dengan meja dan kursi. Ini saya sarankan banget. Jadi sediakan meja kursi ya seperti kita layaknya di kantor. Meja rapi, sediakan note di samping meja tempat kita bekerja supaya gampang kalau sekiranya ada pesan yang harus disampaikan kita tulis atau ada perencanaan yang disarankan untuk dikerjakan dalam waktu dekat bisa terrealisasi supaya tidak gampang lupa seperti itu. Jarak antara monitor layar yang baik adalah 50-70 cm. Jadi kalau nggak terjaga nanti bagi teman-teman yang kalau memang punya ada riwayat DM itu kan ada penyakit yang paling sering itu adalah katarak dan glukoma. Jadi pencahayaan ini berpengaruh banget gitu. Jadi buat teman-teman yang ada riwayat DM atau memang usianya sudah di atas 50 tahun atau memang punya riwayat keturunan katarak, saya harapkan jaraknya 50-70. Nah harus sih semua supaya meminimalis akomodasi mata tidak terlalu tegang. Jadi di mata kita ada namanya nervus opticus yang menghubungkan ke otak. Jadi saraf ini tidak boleh kaku. Pada saat kaku, dia akan meminimalis kerja si kornea. Dan dia akan sedikit menghasilkan kelenjar air mata. Jadi mata kita gampang kering. Pastikan pula kepala sedikit menunduk ketika melihat layar. Harus menunduk. Menunduk, jadi bukan mendongak. Kalau mendongak nanti kasihan perserapan yang ada di tengkuk. Ini untuk menghindari ketegangan di bagian leher tadi. Diusahakan duduk di kursi yang ergonomis sehingga tubuh tidak terlalu pegal. Jadi ambil kursi yang mobile banget. Kalau sekiranya nggak punya kursi makan yang kayu yang model lama nggak jadi masalah, didobel dia bantalnya. Bagian dudukan sama bagian senderan punggung. Mungkin seperti itu. Oke. Ini sedikit gambaran posisi mata dan kursi. Posisi tegak harus seperti ini. Mungkin gambarannya kalau kalau model kursinya bisa menopang punggung seperti ini akan better. Tapi kalau sekiranya kita tidak punya, pakai bantalan aja Pak, Bu. Jadi pakai bantalan saja supaya menopang. Karena nanti ujung-ujungnya kalau sekiranya kelamaan tradisi ini kita gunakan, nggak pakai ganjelan, dia nanti ujung-ujungnya bisa menyebabkan HNP atau hernia nukleus pulsesif atau penyempitan saraf. Itu bagian tertentu. Memang tidak semua tulang seperti itu, tapi kan kita nggak tahu akomodasi tulang kita sekuat apa atau sepadat apa. Kalsium yang kita gunakan pun kita nggak tahu secukup apa dengan tulang kita. Ini berpengaruh. Oke. Nah ini ada beberapa langkah yang cukup baik untuk dilakukan selama di depan rumah. Posisi monitor, kursi,
keyboardnya seperti apa, terus volume. Volume ini berpengaruh sekali ya, sekalipun kita menggunakan earphone atau headset, tetap volumenya harus dijaga. Terus sama lifestyle. Lifestyle ini sebetulnya pola makan termasuk di dalamnya, olahraga termasuk di dalamnya. Nah, dibiasakan take break every setiap 25 menit. Setiap 25 menit atau setengah jam kita usahakan menggerakkan tubuh. Supaya apa? Supaya tidak kaku dan nggak gampang ngantuk. Karena gini, pada saat kita kekurangan oksigen, kita nanti gampang ngantuk, gampang haus, gampang lapar. Jadi digerakkan badannya. Stretching ringan aja, gerakin tangan ke kanan, ke kiri, stretching ke atas, boleh dilakukan. Yang penting peregangan otot. Berdiri, berjalan, melihat warna asing, warna lain selain dengan warna background tembok kita, melihat ke tempat yang lain itu juga berpengaruh. Atau mendengarkan musik yang mungkin kalau ada ya Islam senangnya murotal dulu. Nanti putar musik kesukaan apa itu juga bisa relaksasi ya. Baru nanti dimulai lagi setelah 25 menit. Perhatikan kesehatan mata. Nah, ini yang paling sering. Kesehatan mata itu yang sering kita temukan adalah matanya mata kering jadinya. Dok, kok saya gampang merah ya matanya? Udah kayak gitu kayaknya berasa gatel. Berasa ini dok, ada yang ganjel gitu. Jangan mengkuncek mata. Untuk posisi corona sekarang ini karena medianya adalah droplet, tangan itu menjadi narasumber yang sangat cepat untuk menularkan virus melalui mata, hidung, dan mulut. Saya harapkan tidak mengkucek mata sekalipun gatel. Kalau gatel, cuci tangannya pakai sabun, cuci mukanya. Bagi yang perempuan yang menggunakan maskara atau eyeliner, saya wanti-wanti dari sekarang. Setiap mau pulang kantor, yang pertama kali dibersihkan adalah kelopak mata, bagian mata yang menggunakan eyeliner atau maskara. Karena sensitif sekali. Dia menempel di situ. Soalnya kan kosmetik itu kadang nggak semuanya nggak suka menyerap. Nah, buat perempuan yang hobi dandan, yang pertama kali dilakukan setelah sampai di rumah adalah, halo, masih mendengar suara? Oke. Masih jelas ya? Masih jelas? Masih, Dok, masih. Oke. Ya, jadi saya sambung. Tadi buat cewek-cewek yang hobi kosmetik, kalau untuk mata sebelum sebelum pulang sampai rumah, di kantor cuci dulu aja gitu. Jadi nanti tanpa sadar kan kadang kita ngucek mata gitu ya. Dibersihkan dulu bagian matanya itu. Saya takut nanti itu nempel bekas-bekas kosmetik itu, karena ada beberapa kena gitu. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal seperti memakai gadget lebih kecil, misalnya handphone atau notebook. Selain dengan memakai laptop atau komputer berlayar besar, sejumlah hal yang bisa dilakukan selama WFH untuk mencegah mata kering adalah pastikan jika AC atau kipas tidak mengarah ke wajah. Seperti saya bilang tadi, itu nggak boleh ya langsung ke mata. Nah, pada saat menemukan mata kering, jangan buru-buru membeli obat tetes mata seperti yang dijual di pasaran. Baik Insto, Rohto, apalagi tuh, yang dijual bebas. Saya tidak rekomendasi. Dikarenakan apa? Bisa menyebabkan keratitis atau peradangan pada kornea. Jadi tidak boleh disarankan seperti itu. Oke, ini ada beberapa case jenis yang diderita pasien ya, dari mata merah, terus yang paling pojokan kanan itu sebetulnya itu dikarenakan asap rokok. Jadi buat bapak-bapak yang perokok, kalau saran saya itu usahakan di tempat terbuka. Jangan di tempat tertutup karena kalau udaranya muter di situ aja, kadang nikotin itu nempel ke mata, reaksinya seperti itu. Oke. Istirahat sejenak. Ini sangat diperlukan sekali. Sebetulnya bukan lamanya istirahat, tapi kualitas dan kuantitas istirahat. Kadang bekerja dari rumah malah membuat orang lupa istirahat dan melewatkan makan. Nah, makan tetap seperti jadwal makan siang kita di kantor. Kalau memang jam 12, kalau sarapan memang jam 8 atau jam 9 harus jam 9. Membiasakan diri seperti yang di kantor, membawanya situasinya ke dalam rumah itu satu hal yang sangat sangat bisa mempertahankan secara emosional. Karena kan kita udah lumayan lama nih di rumah. Saya takut nanti akan menurun daya tangkap pola pikir, ambisius untuk menyelesaikan pekerjaan pasti berpengaruh sekali.
Nah, hal ini tentu perlu dihindari mengingat selama virus corona ini masih menghantui, kita perlu ekstra menjaga kesehatan. Karena selama WFH pasti harus banyak minum air putih. Seperti yang saya bilang, si corona ini dia menyerang ISPA. Tapi ada yang beberapa teman saya nggak kena ISPA loh, Pak. Jadi dia dokter, nggak ada keluhan batuk pilek, tiba-tiba di hari ke-6 fototorak ditemukan BP atau bronkopneumonia. Pas waktu dicek rapid testnya positif, diulang lagi positif, baru diambil swab, ternyata hasilnya positif. Nah, jadi tidak harus semata-mata batuk pilek. Ternyata si dokter ini dia merasakan cuman radang tenggorokan tok. Jadi bukan batuk pilek, dia merasakan tenggorokannya kering. Karena dia seorang dokter, ya udah dia minum aja tuh. Minum, nggak sempat minum antibiotik karena kepikiran bahwasanya nggak ada batuk pilek. Nah, setelah di hari ke-6, karena dia udah merasa sanksi kok tenggorokan keringnya kok kelamaan gitu. Pas waktu di swab ternyata hasilnya positif. Nah, bagi teman-teman jika memang tidak ada latar belakang batuk pilek sekalipun, tidak disertai demam sekalipun, nyeri tenggorokan, jika tidak membaik 2-3 hari harus langsung segera ke dokter. Karena banyak banget sekarang case yang tanpa kita ketahui ternyata dia berpotensi untuk menularkan dan ditularkan. Oke? Nah, kalau untuk melakukan swab sendiri, saya sarankan ke beberapa teman-teman, jika ingin melakukan swab, lihat rumah sakitnya menawarkan swab atau tidak. Karena tidak semua rumah sakit itu bekerja sama dengan Dinkes untuk pemeriksaan swab. Yang kedua, yang terbaru adalah ini terjadi terhadap pasien saya, dia melakukan pemeriksaan swab. Pas waktu diminta hasilnya, yang keluar cuma lip service. Jadi pihak rumah sakit hanya menginformasikan hasil swab melalui telepon saja. Jadi tidak ada bukti otentik tertulis. Nah, ini perlu disangsikan dikarenakan apa? Tidak semua Dinkes mau memberikan izin kepada seluruh rumah sakit melakukan swab. Swab itu kalau di rumah sakit swasta harganya 4 juta sampai 6.500.000. Dan tidak semua rumah sakit ternyata dikeluarkan izinnya oleh Dinkes dan dapat melakukan pemeriksaan swab. Hati-hati, jika ada salah satu peserta kita ingin melakukan pemeriksaan swab, tanyakan izinnya dan harus terlihat secara mata langsung nih, izin dari Dinkes ada apa tidak. Kalau enggak nanti kita keluar duit, ternyata enggak ada. Ada beberapa rumah sakit besar, dia menjual hasil swab, tapi tidak ada bukti otentik dari Dinkes. Ini berbahaya. Karena nanti tidak bisa menjadikan tolak ukur kita, bisa jadi regen yang digunakan juga tidak valid. Begitu ya. Terus, tetapkan batasan. Ketika WFH itu kita harus ada jamnya nih. Jam kerja berapa jam, jam istirahat, ibadah, terus mengerjakan aktivitas yang lain. Biasanya saya melakukan, ada list tuh. Di atas lemari es tuh saya tempel. Rencana hari ini kemana, meeting hari ini gimana. Kayak hari ini kan saya menghandle 2 pasien positif. Jadi tadi pagi, saya antar dulu ke rumah sakit, setelah saya follow up, terkontrol, kondisi pasien bisa ditinggalkan, saya tinggalkan, saya bereskan lagi masalah di kantor, baru sekarang saya lagi ada di tempat pemukiman kumpulan para dokter untuk diisolasi. Setiap kali kita menghandle pasien positif, kita harus diisolasi. Setelah nanti imunitas baik, baru boleh keluar lagi. Oke? Nah, ini ketika WFH, hari biasa terasa lebih cepat. Ya iya, lebih cepat, karena kita nyambi. Kerjaan kantor iya, kerjaan rumah iya, makanya waktunya terasa pendek. Nah, karena itu pekerjaan bisa terbengkalai ketika Anda lalai dalam menetapkan batasan. Ini dikarenakan kita nggak disiplin. Jika bisa selama WFH, tetapkan aturan dalam batasan untuk mengatur jam kerja. Di tengah itu, Anda tetap bisa produktif meski bekerja di rumah. Ini saya sarankan untuk makanan yang dimakan ya. Kalau selama kita WFH ini sebaiknya makanannya kebanyakan sayur. Tidak daging, tidak ikan juga. Kalau saya sarankan adalah sayur-sayuran. Kalau usahakan sayurnya itu tidak ditumis, direbus. Gitu. Kalaupun mau ikan di steam aja. Di steam dulu, boleh digoreng dulu. Habis di steam baru digoreng maksud saya. Jadi kurangin makan makanan untuk yang setengah matang, terus banyakkan sekarang yang lebih mengarah ke serat. Banyak serat ya. Olahraga 30 menit harus. Setelah atau sebelum corona, olahraga wajib. Berjemur jam 10 pagi. Malam hari usahakan minum vitamin D
supaya jam 10 pagi kita bisa berjemur selama 15 menit agar dapat diolah dari sinar matahari mengolah vitamin D untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, bukan mematikan si virus. Ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Ini ada beberapa tips produktif dan sehat saat kerja dari rumah. Ini menjaga pola makan yang sehat seperti yang saya bilang tadi. Penelitian menunjukkan bahwa makanan yang sehat adalah untuk membentuk perawatan diri karena dapat memberikan energi yang konsisten untuk bekerja dan sebagai dasar untuk pembentukan sel yang sehat untuk mensupport kerja organ tubuh yang optimal. Tetap terhidrasi juga merupakan hal penting. Simpan sebotol air atau potongan buah segar di sebelah laptop atau komputer. Nah, ini wajib. Kenapa saya bilang wajib? Kadang kita tuh kan nggak melulu kerja tiktokan kan dari Zoom ini. Kadang kita mendengarkan dulu, dijelaskan dulu. Nah, nanti di sela-sela itu kadang kita jenuh. Nah, jenuhnya minum air putih. Atau jenuhnya makan buah. Jangan jenuhnya di sampingnya gorengan, sama aja. Itu tidak dianjurkan. Oke? Terus, tetaplah berolahraga. Kalau ini wajib. Olahraga ini wajib. Udah nggak ada tawar-menawar. Nggak bisa bilang nggak ada waktu. 30 menit. Bagi 15 menit harus melulu 30 menit jor-joran. Cuma dibagi harus. Dikarenakan apa? Pada saat kita olahraga, kita sedang melatih organ supaya gampang menyerap makanan yang kita makan. Supaya menjadi sumber energi maksimal untuk tubuh kita bekerja. Nah, ini perlu banget. Nah, tetaplah berolahraga, apalagi jika Anda lama duduk di tempat yang kurang nyaman, karena bisa mengganggu sirkulasi darah dan oksigen ke otak. Ini buat kita gampang gantuk, jenuh, gitu loh. Nah, Anda juga tidak kalau nggak boleh keluar rumah, bisa kita melakukan olahraga di rumah, stretching, Pak. Kan sekarang udah ada di YouTube tuh, gerakan otot, ada yoga, ada senam tai chi, ada gerak cepat, jalan treadmill, ada banyak hal lah yang harus dilakukan, tapi dengan pengaturan nafas yang teratur. Olahraga definisinya adalah gerakan yang dilakukan berulang kali dengan nafas yang teratur. Jadi, mondar-mandir aja kalau nggak pakai nafas teratur, bukan olahraga. Mondar-mandir mondar-mandir juga pas waktu mondar-mandir makan sambal, keringetan juga, itu tidak bagian dari olahraga. Jadi olahraga adalah harus disertakan dengan gerakan yang berulang kali dan pengaturan nafas yang teratur. Bekerja normal seolah berada di kantor. Nah, ini seperti saya bilang, jadwalkan. Pagi jam berapa nih kita kerja? Sampai jam berapa? Nah, sama seperti di kantor, meeting sampai jam berapa? Jangan jor-joran. Butuh waktu meeting berapa jam? Kasih space, karena jenuh. Beda meeting kita di kantor bisa beberapa jam karena face to face, udara mempengaruhi, lingkungan mempengaruhi, tempat juga mempengaruhi psikis. Psikis kita mengantarkan bahwasanya kita sedang berada di tempat kita memang sudah harus bekerja. Sementara kalau rumah kan enggak, fleksibel. Lawang kita tiduran juga bisa kok, cuman tanggung jawabnya harus sama. Harus sama. Catat tugas harian dan mingguan. Nah, ini perlu. Minggu ini apa yang harus dibereskan? Program 1 minggu seperti apa? Report. Kalau kita biasanya bukan report per hari, report per minggu. Hasil dari meeting by Zoom ini apa yang sudah disimpulkan. Tanggapan masing-masing dibuat by email. Nanti dibahas lagi. Plus minusnya dikembangkan lagi. Dibuat rangsangan pembicaraan atau topik yang bisa kita angkat sehingga targetnya tidak melulu menyelesaikan masalah, tapi membuat masalah itu enjoy untuk diselesaikan. Itu perlu. Terus jangan putus komunikasi. Nah, buat teman-teman, sekalipun dia cuma di rumah, tetap komunikasi. By WA, ada Instagram, ada Facebook. Buat lelucon-lelucon atau ngejek-ngejek dikit buat rangsangan supaya tetap terjalin komunikasi, tidak jadi masalah. Supaya apa? Tidak kaku-kaku banget. Jadi pas ketemunya bukan cuma pas Zoom meeting doang. Di luar Zoom meeting pun kita bisa barengan gitu, bisa ketemu, bisa barengan, bisa saling jaga komunikasi supaya terjaga komunikasinya. Terus nanti pas waktu ketemu bicara pekerjaan, suasananya santai, tidak kaku. Istirahat rutin itu bukan sebentar-bentar istirahat ya. 15 menit habis bekerja, 15 menit. Stretching otot, gerakan ototnya.
atur nafasnya, tahan, hitung berapa saat, gerakin tangan, kaki, badan, mata, leher, digerakkan. Hitung berapa lama tuh harus kita lakukan. Setelah itu stretching lagi, tarik nafas dalam. Usahakan tarik nafas dalam sesuai ritmenya dengan dikeluarkan. Inhale 15, exhale 15. Kalau bagi perokok, biasanya nggak cukup 10. Tapi bagi kita yang nggak ngerokok, itu di atas 10 dapat. Biasanya saya atur nafas itu 15 ketukan, tarik nafas, 15 ketukan, turunkan nafas. Itu sebetulnya bagian dari relasi. Nah, ini sama seperti untuk istirahat rutin. Karena pada saat oksigen cukup, istirahat kita bisa menjadi optimal. Oke? Ini saya mau bacain sedikit. Kemarin saya dengarkan Mary Riana itu ngomong kayak gini. Pandemi Corona mencegam dunia. Pemerintah pun mengeluarkan himbauan. Social distancing, hindari kerumunan, minimalis interaksi, dan isolasi diri. Saatnya kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Ini bukan hanya tugas untuk mereka yang terinfeksi, tapi tanggung jawab kita semua yang peduli. Memutuskan untuk tidak keluar bukan berarti terputus dari dunia luar. Tetap berinteraksi, tetap beraktivitas walaupun kapasitas terbatas. Jadikan juga ini kesempatan untuk mengupgrade diri dan juga refleksi diri. Tetaplah andalkan Tuhan, saling mendoakan agar terbebas dari ujian. Jaga kesehatan bukan hanya fisik, tapi juga mental. Wajar kalau kita takut, tapi jangan panik akut. Ingat, ini hanya sementara demi kebaikan kita bersama. Semangat, Corona bakalan kelar. Insya Allah diprediksikan kalau kemarin pembicaraan di tim ID, kita Juni-Juli insya Allah kelar. Perjuangan seram memang di lapangan. Saya pengen teman-teman sebagian mensupport kita tim kesehatan. Kalau ditanya, saya ketemu anak itu seminggu sekali kurang. Karena setiap kali ketemu pasien positif, kita nggak boleh ketemu keluarga. Nah, saya minta tolong sampaikan berita sedikit saja untuk teman-teman yang tidak mengerti tentang penyebaran COVID. Mudah-mudahan cepat berlalu, semua sehat, tidak ada yang terkendali. Ramadan bisa kumpul lagi di masjid ya, mudah-mudahan. Ya kalau saya sekarang sudah sampai di sini pembicaraannya, mungkin ada yang perlu ditanyakan, boleh? Oke, baiklah. Terima kasih kepada Dr. Adelinda atas paparannya. Nah, buat teman-teman semua, siapa yang mau bertanya, oke, kami persilahkan buat bertanya. Mungkin untuk yang pertama ini saya lihat Mbak Tiara udah mau bertanya. Oke, saya persilahkan ke Mbak Tiara. Oke. Izin Dokter Ade, semangat. Sama saya mau nyemangatin dokter dan teman-teman yang lain. Oke, amin. Halo, amin. Saya cuma mau tanya aja sih dokter, tadi kan sempat bilang di awal bahwa itu ini tuh kayak mengganggu mental lah sedikit tadi. Nah, saya jujur aja beberapa minggu ini terakhir setiap tidur malam itu selalu mimpi aneh banget. Selalu setiap hari. Nah, itu tuh apa terkait dengan ini ya, Dok? Karena sebelumnya tuh saya tuh jarang mimpi kan, terus saya nggak mau nyambungin, cuman maksudnya pasti mimpinya tuh aneh-aneh terus gitu-gitulah. Itu tuh apakah terkait? Satu, terus kedua saya juga mau tanya yang mungkin sering banget diperdebatkan, yang benar itu sebenarnya berjemur jam 8 apa jam 10 ya Dok? Karena sempat percaya jam 10, tapi kemarin saya sempat tanya, kebetulan orang tua teman saya tuh kan ada yang dokter spesialis kulit kelamin, saya sempat tanya, katanya kalau lebih dari jam 10 itu malah nggak bagus, bisa bikin sunburn, dermatitis fotokontrak, dan panjang resiko mengalami kanker kulit lebih besar. Jadi sebenarnya yang bagus tuh jam 8 apa jam 10 aja sih. Terima kasih. Oke. Iya. Yang pertama sebenarnya kalau untuk mimpi buruk itu sebetulnya bukan dikarenakan adanya gangguan mental, cuman terlalu banyak mendengarkan berita sayang. Jadi kita kan sekarang udah hampir tiap hari itu nggak bisa bedain ini berita hoax atau berita beneran gitu. Karena tipis sekali. Untuk mencari datanya, lihat siapa yang mengeluarkan berita. Nah, kadang ketakutan yang seperti ini masuk ke subconscious mind kita, ke alam bawah sadar kita. Karena mau tidak mau kita pasti menganalisa berita yang kita dengarkan, kumpulan atau akumulasi dari beberapa berita yang membuat kita was-was, itu membawa kita sampai di tempat tidur. Makanya ada gangguan kecemasan itu muncul pada saat kita udah tidur tuh, kita udah baca doa, kok udah baca doa masih mimpi jelek ya gitu. Karena apa? Banyak banget kecemasan kita itu yang belum terjawab.
Karena situasinya sekarang kan pasien nambah terus. Yang meninggal mungkin bisa ditekan dibandingkan dengan orang yang selamat. Hanya saja saya bilang jelek, dikarenakan apa? Ketidakpahaman orang mengolah data yang diterima. Makanya saya bilang, menjadilah narasumber yang bisa memberikan berita fakta, bukan memberita hoax. Ada berita sampai di tangan kita, pelajari lagi, itu betul-betul valid atau tidak. Karena sedikit bahasa yang disampaikan, besar makna buat orang-orang yang minim pengetahuan. Itu sangat berbahaya sekali. Sekarang udah disebarkan lagi isu bahwasanya virus corona bisa disebarkan dari kentut. Lucu, apa ini gitu. Sampai kadang kita bilang, kentut bisa nyebarin virus. Di mana ceritanya? Ya kan? Itu aku ada beberapa baca berita. Sampai segini kejamkah manusia itu membuat momok di antara manusia. Itu memasuk ke dalam alam bawah sadar kita, masuk ke mimpi. Itu berpengaruh sayang, tapi itu bukan bagian dari gangguan kejiwaan. Dikarenakan ada beberapa banyak pertanyaan yang kita nggak bisa netralisir, sehingga membuat kita secara emosional itu nggak puas. Nah, terbawalah ke alam bawah sadarmu. Jadilah mimpi ngaco. Gitu. Terus yang kedua adalah kalau saran saya berjemur itu di jam 10. Dikarenakan apa? Jam 10 pun itu yang paling maksimal itu kita berjemur 30 menit deh. Yang kita ambil kan untuk kerjasamanya si matahari ini terhadap vitamin D. Itu pun kalau di tubuhmu ada tersedia vitamin D. Makanya disarankan buat teman-teman sekarang itu, selain mengkonsumsi vitamin C, mereka disarankan mengkonsumsi vitamin D. Jadi, malam hari minum vitamin D. Supaya di jam 10 besok pagi, matahari datang, kamu berjemur di bawah matahari, dari jam 10 sampai dengan 15 menit, 30 menit, kerja si vitamin D itu merangsang imunitasmu untuk memperbaiki diri. Itu sebetulnya targetnya. Dan yang tepat sebetulnya jam 10, bukan jam 8. Oh, jam 10 ya. Iya, berarti 10. Jam 10 ya, Dok ya? Iya, jam 10. Dan tidak boleh lebih dari 30 menit karena bisa menyebabkan kanker kulit. Jadi disarankan cuma 10, paling lama 15 menit. Paling lama. Siap. Makasih, Dok. Oke, ya, siap. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Mungkin yang lain ada. Selanjutnya, saya persilakan Pak Edwin untuk bertanya pada Pak Edwin. Baik, San. Selamat siang, Bu Dokter. Selamat siang, Bapak. Mudah-mudahan masih semangat terus ya, Bu Dokter. Alhamdulillah, insya Allah, Pak. Doa. Baik. Bu Dokter mau nanya, saya sebetulnya nggak jauh dengan Tiara tadi. Dalam perjalanan ini kan grup, saya lah pribadi, grupnya banyak banget, Bu Dokter. Oke. Informasi, ada grup yang kerja, ada grup yang kampus, ada grup yang profesi dan sebagainya. Isinya lintas partai, lintas ini macam gitu. Informasi terkait sama COVID-19 ini kan sangat banyak nih, Dokter. Nah, itu kadang-kadang sikap kita yang terbaik mengenai COVID ini seperti apa sih ya, supaya jangan sampai informasi yang tadi misalnya kok kentut bisa menyebabkan COVID gitu ya. Terus ada lagi, saya barusan tadi baca juga pagi, mohon maaf, PCS juga bisa menyebabkan COVID. Jadi ini akibatnya apa? Kita keluar rumah aja kalau ada sesuatu yang sangat penting gitu ya. Itu kita sendiri jadi takut gitu. Jadi sikap kita terbaik itu seperti apa menghadapi pandemi ini. Itu ya Bu Dokter. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya ingin berbagi pengalaman ya Pak. Tadi malam itu saya ke salah satu rumah sakit. Kebetulan ada spesialis jantungnya itu nyuruh saya ketemu Pak. Jadi spesialis jantung ini adalah teman kerja saya. Cuman karena dia saking parnonya, pasiennya kan satu hari itu bisa mencapai 120 orang Pak. Dia spesialis jantung. Jadi dia undang saya tadi malam ke sana. Karena memang dari rumah sakit, saya pakai APD langsung ketemu beliau. Beliau ngomong, Dek, aku cemas, Dek, periksa pasien jantung. Harus memeriksa dia, padahal harus EKG, ya kan Pak? Harus di EKG, harus diperiksa suara parunya,
terus nanti harus EKG. Saya takut, Dek. Dia aja yang spesialis jantung aja bisa gamang, Pak. Apalagi masyarakat umum. Gitu kan, Pak? Betul. Nah, kalau saya secara pribadi nih, Pak, saya selalu percaya penyakit corona ini kan bukan ini yang paling horor. Sebelum-sebelumnya sudah banyak lagi penyakit horor. Ya kan, Pak? Betul. Ya. Kenapa mesti corona ini kita buat seperti lebih ekstrim di antara penyakit-penyakit lain, sementara potensi penularannya hampir sama dengan penyakit sebelumnya? Nah, itu satu. Yang kedua adalah, jika kita paham imunitas adalah ujung tombak dari semua ketakutan kita, kenapa kita nggak fokus terhadap imunitas saja, Pak? Oh, ya. Gini, Pak. Berapa dokter di Indonesia, berapa pasien COVID, Pak? Kebayang nggak Bapak, satu dokter menghandle 50 pasien COVID, yang notabene dilakukan setiap hari pemeriksaan. Mestinya semua dokter terkontaminasi, mestinya loh ya. Karena Betul. apa? Setiap hari dengan 50 pasien per hari loh, Pak. Per hari. Seharusnya setiap dokter itu harus terkena COVID, seharusnya. Kalau kita pakai nalar penularannya segampang itu. Ya. Setuju ya, Pak? Setuju. Kalau saya pribadi, karena memang saya menghandle pasien COVID, Pak, tapi belum nyampe 50, insya Allah jangan nyampe 50 ya, Pak ya. Ya, betul. Itu setiap hari saya handle mereka itu, saya cuma modal, Pak, APD, sarung tangan, tutup mulut, kacamata, sepatu saya nggak pakai, Pak. Kenapa? Karena saya percaya penularannya itu melalui droplet. Droplet itu berarti air liur yang dikeluarkan. Mungkin kenapa dari feses sekarang itu dilakukan penelitian, dikarenakan feses itu kan kadang nggak berupa feses saja kan, kadang dicampur dengan lendir. Ya, betul. Nah, lendir itu kayaknya yang menyebabkan, Pak. Jadi cairan yang di tubuh itu yang terkontaminasi oleh virus. Apakah semua feses terkontaminasi oleh virus? Enggak, belum tentu. Jadi gini loh, Pak. Umpamanya ada 2 orang pasien COVID yang positif. Satu kita periksa fesesnya mengandung virus umpamanya. Yang satu lagi kita cek belum tentu sama, Pak. Nah, itu yang saya bilang, enggak bisa dikasih judul bahwasanya feses pun menularkan untuk penderita COVID. Enggak bisa dikunci itu. Yang bisa kita kunci adalah penularannya melalui droplet. Kenapa saya bilang kalau semuanya serentak bermasker, semuanya serentak bersarung tangan atau tidak menyentuh atau rajin mencuci tangan nih Pak, karena kita banyak menyentuh benda-benda yang terkait, mungkin kita nggak tahu liur siapa yang nempel, atau sisa makanan siapa yang nempel, atau ada yang bersin tapi nempel ke benda yang mau kita pegang, sering-sering cuci tangan, itu salah satu pedangnya kita. Nah, reaksi kita di masyarakat seperti apa? Tidak usah terlalu banyak bereaksi, karena apa? Untuk situasi sekarang, ini agak sedikit parno, orang jadi baper Pak, gampang baper. Contohnya nih, pasien datang ke saya, dia maskernya yang ditutupin lubang hidung bawahnya sama mulutnya. Jadi nggak sempurna dia nutup. Saya tegur. Pas giliran saya tegur, dia bilang apa? Loh, dokter yang penting saya pakai masker. Ini mulut saya kan nggak ngeluarin ludah katanya. Loh iya, bener. Hidung Bapak kan ngeluarin cairan. Lah kalau Bapak bersin, hidungnya kemana? Ke permukaan masker kan? Benar nggak Pak? Nah, kalau sekiranya bersin dia, mulut ditutup, tapi cairan hidungnya mengeluarkan cairan ada di permukaan maskernya dia, orang yang di depan dia menyentuhnya atau orang yang di depan dia membuka masker sedikit, terbang nggak ke yang membuka masker Pak? Bisa potensi. Nah ini yang harus dipahami. Cara memakai masker benar nggak? Cuci tangannya benar nggak? Mencuci tangan itu dengan sabun, Pak. Jadi sanitizer itu hanya melemahkan, bukan membunuh virusnya. Yang membunuh virusnya itu cuma sabun, Pak, sabun. Oke. Oke. Jadi bukan hand sanitizer ya? Bukan. Sanitizer itu melemahkan virusnya. Melemahkan. Nah, kalau untuk teman-teman yang kerja di kantor, usahakan sebelum
sampai ke kantor, mampir ke pom bensin kek, ke masjid kek, cuci tangan, ganti baju. Oke? Baju yang digunakan dari kantor, siram pakai air panas. Baru masukin mesin cuci. Oh, oke. Nah, itu yang dilakukan. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan masker kain, seperti itu juga. Sampai di rumah, jangan disentuh pakai tangan telanjang. Kenapa? Nanti virus yang dari permukaan kain bagian terluar masker, nempel ke tangan kita nyentuh makanan masuk ke dalam mulut, potensi kita tertular. Karena dia mengendap, Pak. Di kain itu dia mengendap. Di kain dia mengendap, di stainless dia mengendap. Oke. Jadi maskernya sampai di rumah, kalau mau langsung dicuci, siram pakai air panas dulu, baru masukin mesin cuci. Tangan, buru-buru cuci tangan, atau mandi sekalian, baru menyentuh makanan. Oke, sip. Oke, kalau reaksi kita di masyarakat, tenang aja Pak, karena akan semakin banyak ini opini-opini yang mempengaruhi psikis kita. Semakin terpengaruh sama psikis yang tidak ada dasarnya, maka semakin cepat imunitas turun. Semakin berpotensi kita tertular. Oke. Baik. Oke, Pak. Pokoknya kalau ragu-ragu Pak, tanya saja saya. Nanti kan ada dikasih kontak person. Tanyain aja, konsultasi sebanyak-banyaknya. Jangan takut sama penyakit, Pak. Bapak leader dari tubuh Bapak loh. Ya. Oke? Siap, Bu Dokter. Thank you. Siap. Oke, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Edwin. Selanjutnya ini masih ada pertanyaan nih, Dok. Ini coba saya persilakan dari Ibu Ida Inawati. Pada Ibu Ida, silakan dulu. Baik, terima kasih Mas Iksan. Assalamualaikum Bu Dokter. Oke, waalaikumsalam Ibu. Iya, Dokter, ini penjelasannya menarik sekali ya di tengah WFH yang sudah berapa hari yang kita sudah mulai penat gitu ya Dok ya. Iya. Ada tips-tips dari dokter. Cuman masih tadi menyambung dari Pak Edwin terkait informasi-informasi yang beredar yang banyak sekali itu Dok. Yang menjadi kebingungan kami itu begini, ada informasi dari teman gitu ya Dok ya, bahwa dia itu nggak tahu memang dia positif COVID gitu. Kemudian pada saat dia positif dia juga nggak tahu dia tertular dari mana gitu. Terus karena dia sudah kontak dengan keluarganya, akhirnya istri dan anaknya satu rumah itu kena semua. Oke. Jadi wallahu alam saya itu tertular dari mana gitu. Cuman kalau riwayat pekerjaan saya yang terakhir, saya berada di PT ini, di dalam ruangan itu ada pimpinan dari PT itu yang habis bepergian dari Turki gitu. Cuman saya kan nggak deket-deket juga waktu itu gitu. Memang kalau disampaikan jarak itu sampai radiusnya 2 meter gitu ya Dok ya. Tapi memang ketika itu dia nggak menyadari mungkin, tapi juga dia nggak menyatakan bahwa itu dari situ gitu. Dan dia tidak merasakan gejala Dok. Nah yang kadang-kadang menjadi ketakutan kami ini, kita kan berada di daerah epicentrum gitu ya Dok ya. Betul. Jangan-jangan ini saya ini jadi karier gitu. Jadi pembawa juga gitu. Okay. Meskipun sudah beberapa lama itu kita nggak kemana-mana. Paling kalau bosan ya hari Minggu kita jalan kaki di taman atau apa gitu. Itu pun dengan masker, ya dengan protokol-protokol COVID gitu ya. Nah itu yang menjadi ketakutan kadang-kadang kita seperti itu. Apakah kalau misalnya ini sudah dalam kurun waktu sekian dan kita tanpa menyadari itu ternyata kita terkontaminasi begitu ya. Itu apakah dalam waktu 14 hari itu bisa otomatis virusnya itu mati dengan sendirinya dengan daya tahan tubuh kita sehingga kita sudah terbebas dari virus itu tanpa kita sadari juga atau seperti apa gitu. Kemudian tentang tadi Dok, tentang masker kain itu kan masker kain bisa kita cuci ya. Nah, ketika setelah kita cuci, kalau misalnya kita nggak keringin langsung kering di mesin cuci,
itu kan kita jemur juga. Kita bertanya-tanya juga nih, jangan-jangan dijemur kena virus yang melayang-layang di udara juga nempel di situ gitu. Jadi ini hal-hal seperti ini yang sering menjadi worry di kami-kami itu gitu. Oke. Mohon ini Dok pencerahannya Dok, terima kasih. Oke. Ya, ini pertanyaannya menarik banget. Ini memang paling banyak banget ditemuin. Jadi seperti ini, Bu. Penjelasannya ada 2 jenis virus, ada 2 jenis case yang sering terjadi di masyarakat. 1, virus masuk ke dalam tubuh kita, karena imunitas kita turun, keluarlah gejala. Batuk pilek, demam, diare, mual, nyeri sendi, itu keluar gejala dikarenakan imunitas kita turun. Ada versi kedua, virus sudah masuk ke dalam tubuh, tapi karena imunitas ibu baik, dia tidak menimbulkan gejala, tapi dia berpotensi menularkan. Apa yang terjadi pada saat imunitas baik tidak menimbulkan gejala, dia menularkan di antara sesamanya. Oke? Kalau sekiranya imunitas orang yang ditularkan jelek, ya keluar gejalanya. Kalau enggak, ya tetap stay seperti orang-orang sehat pada umumnya. Apa yang bisa dilakukan? Umpamanya kita nggak tahu nih gejalanya ada apa enggak, tapi virusnya udah stay di tubuh. Bisa nggak mati sendiri? Bisa. Bisa, Ibu. Kenapa? Jadi masa inkubasi itu, Bu, benar dihitung 14 hari. Tapi masa kemampuan tubuh Ibu nggak bisa dipatokkan 14 hari. Yang kita mesti aware adalah, sekalipun kita tidak menimbulkan gejala, tetap menjaga jarak sekalipun di dalam rumah. Kalau menjaga jarak itu nggak harus jauh-jauhan, nggak kayak gitu ya Mbak Tiara. Tapi menjaga tingkat kebersihan. Umpamanya kalau batuk ditutup, kalau bersin ditutup. Bukan pakai tangan. Oke? Kalau menggunakan sikat gigi tidak beramai-ramai. Umpamanya tuh kadang mau tuh kakak adik satu sikat gigi gitu ya. Yang potensi menggunakan air liur. Minum pun gelas masing-masing. Sendok pun seperti itu. Alat yang digunakan, alat rumah tangga yang digunakan dicuci dengan bersih. Nah, bisa sembuh sendiri? Bisa, Ibu. Itu tergantung kekebalan tubuh kita. Tapi kasihan yang lain, yang daya tahan tubuhnya rendah. Nanti mereka yang ketularan. Kadang bisa muter, Ibu. Jadi ada salah satu pasien saya, bapaknya itu positif, anaknya negatif. Tapi pas waktu bapaknya masuk ke rumah sakit selama masih 5 hari, dicek anaknya menjadi positif. Padahal di awalnya anaknya negatif loh, Bu. Terlihat kan bahwasanya masa inkubasi itu tidak bisa disamakan antara bapak yang positif terus cek anaknya udah pasti positif. Belum tentu. Yang membuat dia berbeda adalah ketahanan tubuh atau imunitas ibu. Berarti bisa disimpulkan adalah virus ini bisa sembuh dengan sendirinya jika imunitas kita memperbaiki diri sendiri atau meningkatkan diri sendiri. Jadi dinaikkan kapasitas imunitasnya, itu bisa dia melawannya, Bu. Nah, itulah dokter-dokter sekarang yang lakukan, Bu. Makanya kami nggak boleh baper. Karena kalau baper, stres, lemes kan, daya tahan tubuh turun. Ngadepin pasien, ya nggak semangat. Kalau sekarang, virus itu udah kayak temen jadi sama kita. Ditemenin dia. Supaya apa? Supaya kita nggak takut. Dulu, Bu, ketemu pasien positif, saya nangis, Bu. Setiap kali ketemu sama pasien positif, saya nangis. Apalagi itu pasien nggak mau dibawa ke rumah sakit. Maunya di rumah. Nggak mau ke rumah sakit karena takut dia nanti tetangganya tahu. Malu nanti diasingkan, dimusuhin RT RW-nya. Itu takut dia, Bu. Nah, saya kan harus menjaga secara emosional kan pasien saya. Saya jaga dia di rumah. Memakai APD itu, Bu. Waktu memakai APD itu air mata saya nggak berhenti, Bu. Karena apa? Saya seperti menjual nyawa pada saat itu. Karena apa? Rumah sakit nggak tahu, perlengkapan seadanya, sementara yang kena di rumah itu 3-4 orang. Cuman modal bismillah aja. Awal mula saya nangis. Tapi kalau sekarang, welcome to the jungle. Kita nikmatin, Bu. Kita beresin. Ada Allah, proteksi diri, imunitas terjaga, niat saya menolong, niat orang pengen sehat, koneksinya sama Allah, selesai. Nggak ada lagi. Yang kedua, tentang masker. Masker itu habis dicuci, dijemur. Takut nanti udara terbang membawa virus. Ibu,
udara itu tidak mampu menerbangkan virus karena penularannya melalui droplet, bukan airborne. Jadi bukan melalui udara yang diterbangkan, tapi melalui percikan air liur. Kecuali ibu menjemur yang notabene bawahannya itu mungkin lantai yang tidak menyerap. Jadi umpamanya ada orang meludah nih, dia meludah di atas keramik atau di atas yang tidak menyerap lah, yang tidak menyerap. Nah itu bisa nggak potensi diterbangkan oleh angin? Bisa. Nah itu bisa Bu. Makanya saya sekarang menghimbau sama teman-teman kalau berjalan di permukaan atau lagi di tengah jalan kayak gitu, pengen ngebatuk, pengen ngedahak, pengen ngeludah, dilihat tempat meludahnya di mana. Carilah tempat yang diserap. Apa itu? Tanah. Kalau nggak ada ambil tisu, tampung pakai tisu, simpan sementara, baru buang tong sampah. Supaya sama-sama kita menjaganya. Jadi jangan main sembarangan aja, main ludah kemana-mana. Itu juga potensi. Apakah cukup membantu, Ibu? Ya, cukup. Terima kasih, Dokter. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Ida. Nah, ini masih ada yang mau bertanya. Oke. Dari Pak Haryanto. Ya, Oke. Pak Haryanto, saya persilakan. Oke. Halo Pak Haryanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ya, Dokter Andi, selamat siang Dok. Saya Haryanto. Bapak. Ya. Iya, Saya kok kadang-kadang sedikit iri dengan orang-orang kampung yang secara imun, daya tahan, antibodinya seakan-akan lebih kuat Dok ya, dibandingkan dengan orang kota gitu Dok ya. Walaupun mungkin secara makanan mungkin biasa-biasa saja, tapi kok lebih kuat. Apa karena memang hidupnya teratur, kemudian istirahatnya teratur, olahraganya juga mungkin olahraga cuma ke kebun Dok, atau mungkin ke ladang gitu. Iya. Tapi Betul. kadang-kadang kita pas pulang kampung gitu, kok orang-orang kampung lebih ini gitu. Bahkan sekarang kalau kita seakan-akan mau pulang kampung pun, orang kota itu dianggap sebenarnya pembawa virus gitu. Padahal belum tentu juga semuanya kan Dok ya. Iya. Kan ada Betul. kasus teman-teman yang pulang kampung itu malah ditinggal lari saat berkunjung ke rumahnya. Iya. Ini kan jadi semacam ini. Iya. Yang saya tanyakan Dok, kenapa orang-orang kampung itu kok imunitasnya lebih tinggi Dok ya? Apakah karena kebetulan saja? Apakah karena pola hidupnya lebih teratur? Walaupun secara makan 4 jam sempurna, mungkin orang kota lebih bisa makan 4 jam sempurna. Barangkali gitu Dok. Terima kasih Dokter Ade. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan enak banget nih jawabnya. Sebenarnya daya tahan tubuh kita Pak di kota ini kuat Pak. Hanya saja diacak-acak sama karbon dioksida yang terlalu tinggi. Knalpot itu Pak, itu asap knalpot itu udah nggak tahu lagi di mana jedanya, udah nggak ada Pak. Semua sekarang mau sampai kita di saung-saung makan itu asap knalpot itu bertebaran di mana-mana. Tingginya tingkat karbon dioksida, minimalnya oksigen di Jakarta ini, itu membuat daya tahan paru-paru kita jelas berbeda dengan orang yang di kampung. Itu sangat jelas berbeda. Itu satu. Ya. Yang kedua adalah pola tidur, Pak. Kita itu tidur jam 11, bangun jam 4. 4:30 kita udah di jalan. Kalau orang kampung, udahlah udaranya seger, ya kan? Ya. Pas tahajudnya enak, subuhnya juga enggak buru-buru, jam 5 masih nyeduh kopi, buat makanan, ngobrol, tekanannya jelas beda. Pada saat tingkat intensitas pola pikir atau stresnya berbeda, itu mempengaruhi nilai oksigen di otak kita. Pada saat nilai oksigen tidak maksimal di otak kita, maka suplai darah ke seluruh tubuh pun akan kurang seperti orang yang di desa. Makanya pressure orang kota dengan orang desa jelas berbeda, Pak. Kita ngelihat kereta penuh aja stres loh, Pak. Kereta penuh nih, kita mau ke kantor, udah buru-buru, penuh pula, nggak kebagian, itu kita stres. Kalau di kampung nggak perlu nunggu lama, Pak. Dia sepedaan aja nyampe ke kebun. Semakin tinggi tingkat stres kehidupan kita,
maka akan semakin pendek nilai sehatnya, Pak. Kalau di kampung, bukan berarti mereka nggak stres. Mereka stres, Pak. Cuman dikarenakan stok oksigen mereka tinggi, cara penyelesaian masalah mereka lebih ringan daripada pressure kita di kota, itu yang membuat daya tahan imun mereka lebih baik daripada kita. Sangat-sangat baik. Yang kedua adalah, kita di kota ini, Pak, semuanya di fast foodin. Semuanya cepat saji. Apa yang nggak cepat saji sama kita? Kopi, cepat saji, langsung jadi. Lah kalau mereka, hasil kebun sendiri, Pak. Gongseng sendiri, tumbuk sendiri, jemur sendiri, seduh sendiri. Lah kalau kita, pesan delivery, keluar Starbucks, langsung minum. Entah apa campurannya, pokoknya kopi udah judulnya. Lah kalau di sana enggak, Pak E. Nah, yang ketiga, jenis pengolahan makanan. Makanan di kampung dengan makanan di kota itu beda, Pak. Makanan di kota itu semuanya nggak ada lagi yang nggak organik. Nggak ada lagi yang organik. Semuanya pakai insektisida. Insektisida itu mempengaruhi loh, Pak. Daya tahan tubuh, kerja otak, daya serap organ itu mempengaruhi. Lah kalau kita di kampung, kurang aku rasa, Pak. Kalaupun mereka menggunakan insektisida, itu pun bagi petani yang memang targetnya jualan. Tapi itu pun dikit, Pak. Karena memang kehidupan, aku bilang kalau dibandingkan orang kota sama orang desa itu lebih kuat imunitas orang desa. Tapi struggle-nya lebih struggle orang kota. Gitu. Makanya imunitas mereka lebih baik. Tapi bukan berarti karena imunitas orang desa jauh lebih baik daripada orang kota, lantas kita boleh mudik. Dikarenakan apa? Tidak semua daya tahan orang desa sekalipun kuat, tidak semua mampu menetralisir virus yang kita bawa dari kota. Kita sudah 6.000 lebih, Pak E. Nggak mungkin, hampir merata kena semua. Jadi pada saat kita pergi pulang kampung, ya kita seperti menanam wabah. Siapa yang kena gambling? Tergantung siapa yang imunitasnya rendah. Begitu, Pak. Gimana Pak Rianto? Masih ada yang mau tanyakan? Mungkin udah. Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Ade. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Haryanto. Nah ini mungkin terakhir ya. Ini terakhir pertanyaan dari Mbak Dina. Baik. Ya. Dari Mbak Dina, ya. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum dokter. Oke, waalaikumsalam Ibu. Ya, karena ini mungkin pertanyaan terakhir dan sudah banyak yang disampaikan tadi sama teman-teman juga. Pertanyaan saya satu aja. Reaksi kita ketika sakit, Dok, karena kan kebetulan saya bulan lalu sempat drop dan beberapa kali memang malah tadi saya sudah chat chat private ke dokter karena terkait ada penggunaan obat yang saya tanyakan. Oke. Tapi prinsipnya gini, Dok, ketika saya di rumah sakit beberapa kali bolak-balik sampai akhir Maret kemarin, yang terakhir itu disarankan dokter, udahlah jangan bolak-balik ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah waktu itu memang check up yang terakhir. Nah, masalahnya adalah ketika ini kan balik lagi ke sugesti ya, Dok. Kita batuk dikit udah panik, kita demam dikit udah panik, gitu kan, Dok. Nah, itu apakah sementara saya pernah baca di sosmed bahwa isolasi diri atau balik lagi ke imunitas tubuh itu bisa kita handle sendiri dalam artian kita tidak sok tahu, tapi misalkan kita batuk sebetulnya udah biasa, katakanlah minum obat A atau obat B itu kita bisa normal lagi gitu loh. Nah itu apakah memang perlu dikit-dikit ke dokter atau bahkan ada temen cuma batuk ke puskesmas langsung dapat sampel ODP. Balik lagi tadi ada ketakutan nanti karena dapat status seperti itu yang tetangga ngejauhin lah, teman sebelah kamar kosan, parno segala macam gitu kan. Nah ini apakah memang sebaiknya kita lakukan pengobatan secara mandiri terlebih dahulu sambil meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi obat yang mungkin sudah menjadi kebiasaan kita. Ya kayak tadi kan obat batuk, flu, demam mungkin kita udah punya langganan sendiri lah pakai obat-obat bebas gitu ya, Dok ya. Atau ya tadi apakah memang harus dikit-dikit ke dokter apa sakit atau gimana? Itu aja, Dok. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya ini
mungkin ini pertanyaan penutup, saya jelaskan sedikit tentang apa yang harus dilakukan untuk teman-teman semua yang kalau di rumah mengalami hal yang seperti ini ya, nanti saya kembangkan. Untuk yang pertama, pada saat ada keluhan batuk pilek, nyeri sendi, diare, tenggorokan sakit, susah menelan, atau penurunan daya tangkap hidung, menghidu, atau kurang lagi mengecap, menurun rasa pengecapannya, itu kita observasi selama 3 hari. Cukup 3 hari tok pakai obat-obatan yang ada di rumah. Tapi sesuaikan gejala dengan obat yang tertera. Jadi di obat itu kan punya penjelasan tuh ya, obat ini digunakan untuk ini. Dan jangan lupa membaca efek samping obat. Dikarenakan apa? Jika ada punya latar belakang penyakit yang serius, tidak semua obat pasaran atau obat yang dibeli bebas bisa dikonsumsi. Karena nanti bisa menyebabkan efek samping dan menimbulkan penyakit baru. Yang kedua, jika tidak membaik 3 hari dengan pengobatan lokal atau pengobatan mandiri, diharapkan harus ke dokter. Harus ke dokter. Nanti teman-teman boleh minta nomor telepon saya bantu nanti untuk coaching. Karena kalau di perusahaan kami, untuk 3 hari itu supaya menghindari istilah ODP, PDP, dan menghindari psikis karyawan yang terganggu dikarenakan teman-teman meninggalkan, itu juga berpengaruh ya. Jadi nanti dibuat konsul private, obat apa yang digunakan, nanti di coaching setelah 3 hari jika tidak membaik, sudah harus ketemu dokter supaya dilakukan pemeriksaan tambahan, atau memang jika memang dibutuhkan pemeriksaan laboratorium atau dirujuk ke spesialis penyakit dalam, supaya lebih awal kita pengobatannya, gitu. Karena yang kita takutkan adalah dia muncul tanpa gejala, atau dia muncul dengan gejala ringan atau yang kita sebut dengan masuk angin. Saya takut nanti miskomunikasi antara gejala masuk angin ini ternyata sudah berdampak serius gitu. Karena ketahanan tingkat sakit kita berbeda. Ada orang dikasih sakit volume 4 dia normal, ada orang dikasih sakit volume 3 dia udah kesakitan. Nah, jadi tingkat sakit orang itu yang berbeda, maka nanti boleh di follow up lagi untuk teman-teman semua. Kalau sekiranya ada batuk pilek ringan, fotoin obatnya ke saya, konsultasiin secara private. Obatin mandiri, kalau memang nanti nggak ada perubahan selama 3 hari, boleh nanti dirujuk ke rumah sakit atau untuk pemeriksaan tambahan seperti rapid test atau lab. Gitu ya? Oke? Oke, Dok. Oke. Oke, baik, Mbak. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih juga buat dokter. Mungkin ya dari keseluruhan, yang penting kita dapat saya simpulkan bahwa kita jaga kesehatan itu perlu. Kita jaga kebersihan juga kita perlu, dan juga kita tetap stay at home ya. Nah, mungkin sebelum saya tutup, kita bisa foto bersama, mungkin virtual ya, foto bersama. Mungkin dokter bisa nonaktifkan dulu screen ininya, materinya. Materinya sebentar ya. Supaya kita bisa melihat satu frame dengan yang lainnya. Yang lain ini udah? Sini udah? Ya? Sudah belum, Mas? Ya, ini kita sudah akhir, sudah selesai sih, Dok. Yang lain juga ini juga udah lewat waktunya. Kita jadwalkan. Enggak, maksudnya ini fotonya udah diganti ya, background-nya udah? Nah, belum, ini share screen dulu. Nah, udah. Oke, udah. Jadi teman-teman dokter semua, mungkin yang belum terlihat videonya bisa diaktifkan videonya. Iya. Oke, mungkin ya 1, 2, 3. Iya, bentar. Sekali lagi. Wait. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin nanti kita jumpa lagi di minggu depan dengan tema yang lain. Nah, mungkin nanti saya bisa nanti share materinya ke teman-teman semua. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Ade yang udah menyiapkan waktunya, udah mau berbagi dengan kita.
Dan teman-teman yang tadi udah bertanya, ada 5 orang penanya ya, sini udah cukup. Nanti WA saya, kita ada reward sedikit buat teman-teman semua yang udah berpartisipasi, yang tadi udah menanya, nanti WA saya. Buat yang lain nanti lebih aktif lagi ke depannya, karena nanti di lain kesempatan bisa mendapat rewardnya. Ya. Oke, ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Dr. Ade. Iya, sama-sama. Dr. Ade, semangat. Ya, terima kasih Bu Dokter. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok.